Jangan lupa bro, jenggot putih Abah Toto, like, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat GP dimanapun berada. Hari ini saya masih berada di kota Sampang dalam rangka Blakra Sambang Dulur. Kemarin setelah saya datang ke Bank Sampah Sakera, hari ini saya mampir juga ke satu bank sampah yang lain yang disebut Bank Sampah Panjilaras yang berada di Kelurahan Polagen, kota Sampang. Kabupaten Sampangan merupakan salah satu dari 4 kabupaten yang berada di Pulau Madura. Sebagai ibu kota kabupaten, kota Sampang bergerak sangat dinamis dengan berbagai aktivitas masyarakatnya. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, kecamatan, kelurahan, sekolah, pasar, perkantoran, kebutuhan-kebutuhan jasa yang lain mengakibatkan di dalam aktivitasnya, langsung maupun tidak langsung, persoalan sampah menjadi salah satu persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Sampang tersebut. Ada beberapa jenis sampah. Di sini didominasi oleh sampah plastik dari sisa air kemasan, botol dan gas. Nah, kenapa ini yang banyak? Karena setiap rumah atau setiap tempat menjual makanan itu pasti menyediakan ini, baik dari masyarakat Khusus sendiri. makan maggot. Nah, ini sampah organik akan langsung diberikan kepada maggot. Nah, ini ketika akan dipilah, ini dipisah. Ini harga sendiri dan ini harga sendiri, ini dibuang mereknya atau plastik merek ini. Kemudian kalau ada mesin kompres itu dipres supaya volume dan besarnya kalau dikumpulkan tuh menjadi lebih kecil dan mudah bawahnya dan seterusnya. Untuk kardus, nah dan ini untuk kardus ada harga lain tertentu. Ini. Kardus ini kalau akan laku kalau tidak basah. Kalau basah itu akan andaikan laku itu murah. Makanya diusahakan jangan sampai basah. Kalau basah itu cepat hancur dan timbangannya pun tambah berat, sehingga pembeli itu merasa tidak nyaman dengan kondisi kardus. Nah, untuk pemilahan dan pemisahan itu Anggur buat makan maggot. Ini kita langsung dijual dan juga ada dari nasabah berupa menabung sampah di sini. Tidak mewajibkan berupa uang untuk menabung. biskuit, Itu maggot. tuh maggot. Ini Untuk yang lebih besarnya ada di bagian dalam itu, karena itu sudah dikemas oleh teman-teman siap dijual. Itu semuanya hasil dari pemilahan sampah. Tempat pemilahan bisa di sini, kalau sudah dikemas taruh di gudang yang sebelah sini. Jadi ada pemilahan, ada pemilahan air kemasan, kardus, plastik minum, plastik besi. Usahakan jangan terkena hujan karena namanya juga sampah akan ditempati binatang, terutama kalau
Tuh, kasihan warga. Usahakan tidak basah, walaupun namanya sampah tidak harus selalu bersih, tapi jangan basah. Nah, di sini kegiatannya pengambilan sampah dan pemilahan, juga inovasi-inovasi tertentu yang ada hubungannya dengan persampahan. Salah satunya itu sampah organik. Jadi semua dari organik dan anorganik bermanfaat. TPS3R hasil dari kerja teman-teman kader TPS3R. Ini pot belum dimodif, sudah dimodif tapi belum final, masih 60%. Kemudian ini mesin pencacah untuk bikin kompos kami, yaitu rotari pengaduk yang sebelah sini. Kemudian ini kompos yang sudah jadi siap dikemas. Kemudian yang ini anorganik. Yang organik di sini kami bikin untuk makan maggot. Maggot itu ulat yang bisa makan sampah organik. Dan ini kita mempraktekkan sampah organik untuk makan maggot. Fungsi maggot itu nanti diberikan kepada ayam atau lele, ikan air tawar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke maggot. Nah, dalam hal ini pengelola TPS3R Pak Ahmad Fauzi sedang mempraktekkan bagaimana bikin maggot. Nah, sekarang maggot sudah cukup dewasa usianya, sudah separuh jalan, Pak. Mungkin untuk lebih detailnya saya Pak Ahmad persilahkan sebentar lagi. Ini umur 6 hari nih Pak. Umur 6 hari. Hampir jadi maggot yang besar, umur 10 hari nanti bisa, insya Allah bisa panen. Umur 10 hari sampai 15 hari saya panen. Ya satu kali panen itu saya bisa, kalau 20 gram, kalau 20 gram itu hasilnya minimal 50 kilo. Kalau 20 gram. Ini semua 20 gram nih. Masanya ini 5 gram. Ini 5 gram ini perkiraan 10 kilo kalau sudah besar. Ini 5 wipon mau dipindahkan ke wipon yang besar nanti lagi besar. Mau dipindahkan ke sini. Ini isinya paling 5 gram atau 4 gram. Ya kalau sudah panen ini bisa mencapai 10 gram, 10 kilo. Kalau sudah jadi, kalau sudah jadi maggot. Ini yang sudah jadi maggot yang besar nih. Nih, yang ini sudah panen barusan. Ini mau panen, insya Allah besok lusa mau panen nih. Kepada lili nih Pak. Oke. Ini dibersihkan kaskotnya, biar bersih lili, biar sehat. Proses pemisahan antara sampah pakan maggot dengan maggotnya, supaya ketika diberikan kepada ikan atau lele, air tidak keruh dan tidak kotor dan tidak menyebabkan menjadi racun bagi ikan. Karena kalau sampah yang masih agak basah itu biasanya mengandung gas. Di situ kalau diberikan kepada ikan, airnya mengandung racun. Nah, itu bagusnya dipisah. Kecuali sampah maggot itu sudah kering, betul-betul kering, maggotnya sehat, nggak masalah kalau diberikan bersama sampahnya, asal jangan berlebihan. Nah, mungkin kita bisa lagi mempraktikkan bahwa hasilnya maggotnya mau dikasih makan kepada lili. Nih, mau dikasih makan oleh lili. Nih, hampir bersih 70%. Ini mau dimakan ke lili. Nih, habis itu. fungsi dari organik itu sampah organik, sampah yang terurai itu dibikin pakan maggot. Maggot diberikan kepada lele, jadi ada sirkulasi. Tidak ada sampah yang terbuang, termasuk makanan sisa dan juga sampah sisa yang bisa didaur ulang menjadi kompos. Bagaimana teman-teman petugas TPS3R yang ada di pasar
Sri Mangunan ini melakukan proses pembuatan pupuk cair. Oke? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Tadi kan sudah ngangkut sampah ya dia. Iya, Oh, iya, di di- Permata. Terus pemilahannya dibuat apa? Pemilahannya kita buat pupuk organik, pupuk cair, dan juga anorganiknya juga kita pilah. Ya. Jadi semuanya lengkap ya? Ya, Dan organiknya ada, pupuk jadi buat pupuk cair juga ada, Ya. terus pupuk untuk pembuatan kompos juga ada. juga ada. Nah prosesnya gimana mas? Proses untuk pembuatan kompos itu? Nah, untuk pembuatan kompos, bahan-bahannya itu dari sisa makanan rumah tangga, kayak nasi, sayuran, pokoknya buah-buahan semuanya itu. Semua yang berbau Ah. yang bisa terurai. Iya, kayak kotoran burung pasti dibuang itu di perumahan, kita kumpulkan. Nah, jadi kita fermentasi, kita giling. Oh digiling pakai Nah, ini ya mas ya? ini kisaran 2 minggu. Oh 2 minggu. Ya. Oh ini sudah 2 minggu. Maaf ya saya tengok ya. Oh ya nggak bau ya? Udah gak bau, Oh. sudah siap turun. Jadi proses perfermentasian ini kalau memang ini tepat, ini tidak mungkin Tidak mungkin bau. menimbulkan bau. Karena gas metan itu sudah apa namanya? Sudah hilang. Sudah hilang Sudah dengan terangkat. Ih bagus mantap nih. Nah ini untuk cairannya bisa diambil untuk apa mas? Untuk cairannya itu kita pisahkan nanti. Bisa. Kita pisahkan buat pupuk cair. Oh gitu. Terus yang apa namanya yang kasar itu dibuat kompos ya? Yang kasar ampasnya itu kita buat kompos, sedangkan yang cair itu kita buat pupuk cair. Oh iya. Ini panen pupuk cair ya mas ya? Ya, ini masih ada gas nitannya. Kita Oh, masih fermentasi lagi. Oh difermentasi lagi. Ya, Fermentasinya untuk pupuk cair itu dikasih apa mas? kita kasih lagi lemon yang pertama, Hah? empat sama tetes tebu. Oh sama ada proses Sama. dari awal juga. Sama. Oh berarti setelah ini cairan ini sudah netes, ini masih difermentasi kembali. Ya, ini masih Oh, ini gas. masih bau. Gasnya sampai. Tapi nggak begitu bau ya? Iya. Tapi bedanya prosesnya itu kalau di sini kita putar. Kalau pupuk cair itu kita aduk. Oh, kalau Tiap hari kita aduk agar gas metannya keluar. kalau pupuk cair. Kalau pupuk cair. Jadi proses fermentasian untuk menjadi kompos ya. Ini kan roller composter namanya ya. Ya, Roller composter itu kalau misalkan kita buat pupuk organik itu tidak usah nggak usah diputar. Tetapi kalau misalkan proses untuk pembuatan pupuk cair dan pupuk kompos itu harus diputar harus ya. diputar. Karena untuk menghilangkan gas metannya tadi. Dan juga bisa tercampur. Oh gitu. Oh ini Ya. pernah laku jual enggak? Ini sama warga? Alhamdulillah ini sudah banyak yang pemesanannya. Sama sudah mana ya? Banyak yang Ya, kalau bisa nanti kan koordinasi dengan sudah pernah enggak dengan dinas terkait sebenarnya DLH sudah memberikan label atau sudah dilabkan? Untuk lab ada. Oh sudah dilab ada ya? Kan sudah. Kalau sudah di lab itu berarti kan sudah komposisinya sudah tepat. Ya. Terus sistem untuk kesuburan tanah, kesuburan tanaman itu kan sudah bagus. Jadi kalau bisa mas ini kan udah bagus nih ini proses fermentasi untuk menjadi pupuk cair juga. Kalau bisa dikasih label komposisinya apa saja seperti itu. Jadi biar masyarakat itu tahu bahwasannya di TPS 3R Pasar Sri Mangunan ini mengelola ini. Jadi labelnya terus kontak personnya sudah ada seperti itu ya. Mantap kalau ini bisa diminta ini nanti ini. Oke, Boleh ya? siap. Oh ini sudah hasil. Nah, ini yang Oh sudah ini jadi. banyak banget nih. Ini yang sudah jadi ya. Ya, Cuma tinggal ngemas ya. sudah lemas. Bau nggak mas? Tidak bau. Warnanya juga lebih jernih.
kayak kayak minyak dimoli ya warnanya. Betul. Nih. Bening. Mantap betul nih. Jadi proses perfermentasian dari warga ataupun di pupuk yang dihasilkan oleh pasar dibuat seperti ini semua ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Bisa bermanfaat juga buat masyarakat ya? Ya kalau bisa meskipun tidak dijual karena kita ini berinteraksinya dengan warga, kita juga warga membutuhkan kita dan kita pun juga warga pun juga harus dilayani dengan baik. Misalkan ada warga yang kepingin menanam sesuatu tidak punya pupuk, ya boleh saja kita kasih Kita gratis, dukung. kita dukung. Supaya tambah semangat. Ya karena di dalam penanaman pohon ini dalam satu pohon saja sudah Menghasilkan banyak menghasilkan banyak oksigen. Salah satu problem lingkungan yang hingga saat ini memang susah untuk kita selesaikan adalah masalah sampah. Tapi optimisme dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Bank Sampah Sakera, Bank Sampah TPS 3R Pajilaras, serta teman-teman di Bank Sampah Pasar Seri Mangunan menjadi kabar gembira bahwa apa yang mereka lakukan menjadi gerakan optimisme untuk keterlibatan masyarakat dalam turut serta menyelesaikan problem sampah yang ada di daerah tersebut. Demikianlah sahabat GP dimanapun berada, Blakrak Sambang Dulur episode ini kita datang ke Bank Sakera. Bank Sakera, eksistensi mereka, konsistensi mereka sudah memberikan hasil. Prestasi dan karya itu butuh by proses, komitmen dan konsistensi lah yang kemudian bisa dibuktikan sampai hari ini. Saya kira kunjungan saya sore hari ini ke Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Gunung Sekar, Cigunung, semoga bisa memberikan inspirasi dan memberikan kemanfaatan buat sahabat-sahabat semua yang ada di tanah air. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, matur nuwun, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, wassalam.